Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menggelar deklarasi Sumsel bebas dari knalpot brong bersama TNI AD, TNI AU, TNI AL, instansi pemerintah, dunia pendidikan, komunitas sepeda motor hingga kepada pemilik toko variasi di Sumsel, serentak di Kabupaten Kota se-Sumsel, bertempat di halaman apel di Telantas Polda Sumsel, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Deklarasi dengan tema mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif dalam rangka pemilu damai tahun 2024, pembacaan ikrar deklarasi Sumsel bebas dari knalpot brong langsung dipimpin Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Polisi M. Pratama Adya Sastra. Barulah acara dilanjutkan dengan penandatanganan bentuk komitmen mendukung gerakan Sumsel bebas dari knalpot brong. Ini salah satu sebagai wujud kita menciptakan situasi nyaman menghindari suatu pelanggaran lalu lintas untuk menciptakan situasi Kamseltipcar lantas di antara kita melaksanakan deklarasi ini dengan meniadakan knalpot brong. Kita harapkan dengan deklarasi ini Sumsel bebas knalpot brong, ungkap Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Pol M. Pratama Adya Sastra. Dikatakan Dirlantas Polda Sumsel, knalpot brong ini melanggar UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ, menjelaskan bahwa knalpot yang layak jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Knalpot racing atau brong selain melanggar peraturan, juga tidak sesuai dengan standar, bahkan knalpot brong ini menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan. Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009, jelas mengatur akan sanksi terhadap pengguna knalpot brong, yang diatur dalam Pasal 285 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 3, Junto Pasal 48 Ayat 2, dan Ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang baku mutu kebisingan kendaraan. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80 hingga 175 cm3 tingkat kebisingannya adalah 80 desibel. Sedangkan untuk motor di atas 175 cm3 maksimal bisingnya adalah 80. Untuk pelaksanaan pihak kepolisian akan menggelar penindakan dari hilir hingga hulu terkait knalpot brong tersebut. Untuk itu pihaknya mengundang semua pihak TNI dan instansi pemerintah serta elemen masyarakat. Kasatpol PP Kota Palembang dan salam komando 4, 5. Nah, kita berikan tepuk tangan yang paling. Adalah satu wujud kita untuk menciptakan situasi nyaman ya, dan menghindari suatu pelanggaran, khususnya pelanggaran lalu lintas, untuk menciptakan situasi keamanan ke depan kelancaran berlalu lintas. Di antaranya kita melaksanakan deklarasi untuk meniadakan knalpot brong, dan kita harapkan dengan deklarasi ini Sumatera Selatan akan terbebas dari knalpot brong. Pak, terkait dengan pemilu ini gimana Pak ini untuk antisipasi kejadian? Ya, kita sampaikan ya, pertama knalpot brong ini melanggar aturan undang-undang. Di situ diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kemudian juga ada Peraturan Menteri LHKN tahun 56 2019. Di Undang-Undang Lalu Lintas sudah jelas di situ diatur di Pasal 64 tentang kebisingan, kemudian ada 2110, ada 106, kemudian juga ada Pasal 285 yang berkaitan dengan ancaman hukuman. Jadi ancaman hukuman daripada pengendara yang menggunakan knalpot brong ini adalah di situ diancam dengan kurungan paling lama selama 1 bulan, kemudian juga bisa didenda sebanyak Rp250.000. Kemudian yang kedua, di ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup juga di situ ada Permen
lingkungan hidup, ya di situ di pasal 56 2019 di situ mengatur tentang desibel daripada suara atau kebisingan daripada kendaraan, dan di sini sudah kita sampaikan kepada ATPM semuanya pasti sudah sesuai dengan ketentuan LHKPN tersebut. Kemudian yang berikut, kita juga menghimbau para bengkel atau mungkin pengusaha-pengusaha variasi kendaraan untuk tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan. Di situ sesuai dengan Permen 56 2009 tentang lingkungan hidup, di situ diatur tentang bagaimana desibel 80 cc publikasi kendaraan. Di situ desibelnya diatur sebanyak 70 desibel, kemudian 175 sampai ke atas itu sebanyak 83 desibel dan tidak melebihi daripada desibel yang dimaksud. Jadi apabila itu salah melebihi, tentunya sudah bisa kita untuk tindak. Kemudian yang berikut, kami juga memiliki salah satu alat ukur untuk emisi gas buang. Nah, kemudian kenapa itu harus kita larang? Satu, dari dampak sosial, ya, setiap pengemudi di jalan raya itu mereka memiliki hak untuk merasakan nyaman, aman, itu hak kita, ya. Nah, dengan adanya knalpot ini tentunya akan mengganggu kenyamanan dan akan membahayakan konsentrasi sehingga akan bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian yang kedua, juga polusi kendaraan, ya. Dengan adanya knalpot brong ini tentunya tidak ada saringan sekat-sekat ruas seperti yang dibuat oleh knalpot yang sudah standar pabrikan. Di samping juga suaranya tidak sesuai dengan kebisingan. Tadi sudah saya katakan di pasal 64, pasal 210, pasal 210, pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas sudah mengatur tentang hal tersebut. Kemudian yang berikut juga, kalau dampak sosial lainnya adalah akan menjadikan satu trigger pemicu, ya, akan menjadi pemicu konflik sosial, permasalahan apabila menggunakan knalpot brong ini tentunya pada tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, terutama juga mengganggu ketertiban apabila melalui perkantoran, tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan, atau mungkin tempat-tempat rumah sakit, dan mungkin tempat-tempat kegiatan yang membutuhkan ketenangan, mungkin ada keramaian, pesta, dan lain-lain. Pak Dir, ya. Apakah langkah konkretnya, apakah ke depan mungkin kita kan tahu knalpot brong ini dijual bebas ini di pasar? Makanya saya sampaikan tadi pada saat sambutan saya, kita juga harus menindaknya, tidak hanya hilirnya saja, hulunya juga. Makanya kami undang juga dari Perindak, kita undang juga lingkungan hidup, kita undang juga dealer, kita undang juga tadi pengusaha daripada variasi. Nah, kemudian dengan sosialisasi, mungkin nanti ada batasan juga yang didasarkan oleh pemerintah provinsi, mungkin akan mengambil tindakan apakah itu mencabut izin, dan lain-lain, nanti kita lihat ke depannya. Tapi dalam waktu dekat apakah akan melakukan razia di bengkel-bengkel yang menjual knalpot brong? Ini sementara hasil daripada kegiatan kita, dan ada yang kita tindak di jalan, ada yang kita minta dengan sukarela mereka menyerahkan. Nah, tapi tentunya tidak sedemikian rupa karena mereka juga punya usaha yang tidak mungkin kita harus juga gantikan daripada kerugian tersebut. Nanti dengan cara demikian kita akan memberikan sosialisasi supaya bisa diterima oleh kalangan-kalangan penyedia daripada knalpot tersebut. Sudah ada berapa banyak, Pak Dir? Berapa banyak, Pak? Ini pemilu ini harapannya gimana? Ya, ini juga kita undang dari teman-teman Pak, berapa banyak, Parpol, ya, supaya nanti bisa menyampaikan kepada masing-masing tim sukses untuk tidak melaksanakan kampanye atau mungkin turun ke jalan dengan menggunakan sarana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sudah berapa banyak Pak Dir knalpot yang ditindak, knalpot brongnya? Kita sudah menindak hampir sekitar 400 knalpot. Itu data realnya sekitar 400-an yang kita laksanakan di 2 minggu terakhir ini. Nah, kemudian ini sebagian kita suruh mereka melepas untuk membuat pernyataan tidak memasang, atau ada sebagian mereka juga yang menyerahkan kepada kita untuk tidak dibawa. Targetnya kapan Pak Dir? Hingga Sumsel ini bebas dari knalpot brong? Saya rasa sepanjang sudah kita laksanakan deklarasi, seharusnya ini bukan pakai target lagi. Ini sejak diundangkan Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah ada ketentuan yang tidak memperbolehkan hal tersebut digunakan. Ya udah, harapan kita tadi kita undang Dikbud juga mungkin bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga bisa menyampaikan di semua elemen masyarakat, sehingga tadi yang saya sampaikan ya hulu hilirnya kita ajak bersama untuk kita